Pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah. Pencemaran biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, atau penggunaan pestisida dan masuknya air ke permukaan tanah tercemar ke dalam lapisannya. Contoh dari pencemaran terhadap tanah misalnya pengangkut minyak, zat kimia atau limbah air dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat atau ilegal. Berbeda dengan pencemaran air dan udara, pencemaran tanah juga banyak sekali penyebabnya. Penyebab tersebut diantaranya limbah domestik atau limbah rumah tangga, limbah industri, dan limbah pertanian. Limbah domestik atau limbah rumah tangga dapat berasal dari daerah seperti pemukiman penduduk atau pedagang di tempat usaha hotel, dan lain-lain. Kelembagaan seperti kantor-kantor pemerintah dan swasta serta tempat-tempat wisata. Domestik tersebut dapat berupa limbah padat dan limbah cair. Adapun perbedaan limbah padat dan limbah cair adalah sebagai berikut. Limbah padat dapat berupa senyawa anorganik yang dapat dimusnahkan atau diuraikan oleh mikroorganisme seperti plastik, serat keramik, kaleng-kaleng, dan bekas bahan bangunan yang menyebabkan tanah menjadi kurang subur. Limbah cair dapat berupa tinja atau feses deterjen, oli, cat, dan sebagainya. Jika meresap ke dalam tanah akan merusak kandungan air tanah, bahkan dapat membunuh mikroorganisme di dalam tanah. Limbah tersebut mempunyai dampak buruk bagi tanah sehingga akhirnya dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup tanpa kecuali. Kehidupan manusia itu sendiri, apalagi untuk limbah padat yang merupakan bahan pencemar yang akan tetap utuh hingga sekitar 300 sampai 800. Plastik yang dibuang ke dalam lingkungan akan tetap dan mungkin akan ditemukan oleh anak cucu kita setelah ratusan tahun kemudian. Sampah anorganik tidak terbiodegadasi. Hal ini yang dapat menyebabkan lapisan tanah tidak dapat ditembus oleh akar tanaman dan tidak tembus air sehingga peresapan air dan mineral yang dapat menyuburkan tanah hilang dan jumlah mikroorganisme di dalam tanah pun akan berkurang. Akibatnya, tanaman sulit tumbuh bahkan akan mati karena tidak memperoleh makanan, tumbuh dan berkembang. Limbah industri berasal dari sisa-sisa produksi limbah industri. Industri juga dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah industri berupa limbah padat yang merupakan hasil buangan industri berupa padatan, lumpur, dan bubur yang berasal dari proses pengolahan, misalnya sisa pengolahan pabrik gula, pabrik kertas krayon, serta pengawetan buah, ikan, daging, dan lain-lain. Limbah industri berupa limbah cair yang merupakan hasil pengolahan dalam suatu proses produksi, misalnya sisa-sisa pengolahan industri pelapisan logam dan industri kimia lainnya. Tembaga, timbal, perak, krom, arsen, dan boron adalah zat-zat yang dihasilkan dari proses gratisan logam seperti raksa atau merkuri. Seng, timbal atau timah, dan kadmium dapat mencemari tanah dalam limbah pertanian. Penggunaan pupuk yang terus-menerus dalam pertanian akan merusak struktur tanah. Akibatnya kesuburan tanah berkurang dan tidak dapat ditanami jenis tanaman tertentu karena hara tanah semakin berkurang. Penggunaan pestisida bukan saja mematikan hama tanaman tetapi juga mikroorganisme yang berguna di dalam tanah, padahal kesuburan tanah bergantung pada jumlah mikroorganisme di dalamnya. Selain itu, penggunaan pestisida yang terus-menerus akan mengakibatkan hama tanaman kebal terhadap pestisida tersebut. Tengah pencemar pasti akan merugikan makhluk hidup, terutama manusia. Ada beberapa macam dampak kesehatan yang tampak seperti sakit kepala, pusing, letih, iritasi mata, dan kulit.